Allah, kita sampai babu ma yudzakkirul mauta wal akhirata wa yuzahhidu fid dunya. Bab apa yang bisa menyebabkan kita ingat terhadap mati dan perkara atau kehidupan akhirat. Wa yuzahhidu dan zuhud dalam kehidupan dunia. Zuhud dalam kehidupan dunia. Apa yang bisa menyebabkan kita ingat mati? Salah satunya adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, ya, Rasulullah zaron Nabi berkunjung ziarah qabrahu ummihi fabaka, mengunjungi kuburan ibunda beliau, kemudian beliau menangis, wa ka man haulahu, dan tangisan Nabi itu membuat sekitarnya, orang-orang sekelilingnya itu juga menangis. Faqala, ya, maka Rasulullah bersabda, istadzantu rabbi, Allah memberikan izin kepadaku, an astaghfirullah falam yu'dzan li, untuk memohon ampun kepada beliau tapi tidak diizinkan. Nah, ini kenapa tidak diizinkan? Wasta'dzantu fi an azura qabraha fa'adzan li, fa'udzina li, tapi saya izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburan beliau, ibundanya maksudnya, diizinkan. Nah, fazuru al-qubur fa innaha tudzakkirul maut, maka ziarahlah kepada atau ziarah kuburan, karena alasannya adalah bisa mengingatkan kita kepada maut, pada kematian sendiri. Jadi ziarah kubur itu dengan tujuan untuk kita mengingat mati, itu hukumnya mubah, boleh ngerti. Dalam kaidah dikatakan, untuk nahaitukum an ziyaratil kubur ala fadilullah. Dulu, ya, ziarah kubur itu dilarang, tapi setelah itu, ya, karena ziarah kubur itu dapat mengingat pada kematian, maka ala fazuluha, maka silahkan, berziarahlah seperti itu. Maka dalam kaidah usul fikih dikatakan bahwa kalau amr atau wajib silahkan kunjungi, itu setelah sebelumnya ada larangan, maka hukumnya jadi mubah seperti itu. Maka ziarah kubur itu hukumnya mubah karena bisa mengingat kematian seperti itu. Nah, di sini ada yang mengatakan, kenapa kok Rasulullah dilarang untuk beristighfar pada ibunda beliau? Ulama menjawab bahwa sebenarnya ibunda Nabi itu tidak ada salah, kenapa harus diistighfari gitu. Maka beliau, ibundanya Nabi dan bapaknya, ya, Aminah dan Abdullah, itu lahir di keadaan namanya zaman ahli fakrah. Ahli fakrah itu zaman belum diutus Islam, betul nih? Zaman di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu namanya ahlul fakrah, namanya ahlul fakrah. Ahlul fakrah itu apa? Zaman kekosongan sebelum Islam itu datang. Makanya orang tua Nabi dihukumi sebagai ahlul fatrah, ya, seperti itu. Maka kenapa Pak harus minta ampun? Karena tidak bersalah. Ya, para ulama mengatakan tidak bersalah. Tapi disuruh mengunjungi kuburan, ya, silakan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Bisa mengingat kematian. Gitu. Nah, dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, untuk nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tashhadu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Kunjungilah kuburan, ya, dulu aku pernah melarang
tapi silakan kunjungi karena bisa membuat kita itu zuhud di dunia dan mengingat akhirat. Zuhud niku nopo nih kalau bahasa kita itu zuhud niku lebih dari sekedar nerima pandum, dan itu lebih dari itu nanti. Zuhud itu ya, menganggap dunia itu di tangan di Bapak Ibu, bukan di hati. Ya di hati nanti ada orang yang mau meninggal itu tidak mau meninggalkan dunia, sehingga ya, pokoknya yang dipikirkan itu hanya dunia gitu. Makanya zuhud di dunia itu adalah orang yang dunia itu di tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati gitu. Nah, kalau di tangan itu ya, itu ibaratnya bahwa boleh kita memiliki dunia, tapi jangan sampai dunia itu menyebabkan kita itu lalai dalam kehidupan akhirat. Ya, intinya dunia dan akhirat ini kok kita diperintah untuk berdoa supaya kita sukses dunia dan akhirat. Ya, intinya seperti itu. Nah, faslun itu pembahasan secara rinci. Ziaratul kubur lirijal muttafaqun alaihi. Jadi ziarah kubur untuk kaum pria, laki-laki itu muttafaq, artinya sepakat para ulama boleh mengerti Allah. Asalkan di kuburan itu tidak menyembah dan tidak meminta-minta kepada ahli kubur, tapi mengingat mati dan mendoakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang ada di kuburan itu diampuni dosa-dosanya gitu ya. Tapi nek nyuwun ribu gitu, terus kemudian mungkin mengkeramatkan, mengkhususkan, yaitu bermasalah berarti secara tidak bermasalah. Nah, intinya seperti itu. Tapi kalau perempuan boleh bukan? Kalau kaum wanita, nah ini mukhtalafun fihi, artinya berbeda pendapat para ulama, masih diperdebatkan apakah wanita itu ya boleh untuk ziarah kubur dan seperti itu. Nah, maka asal aku bukan seperti itu. Nah ini mukhtalafun fihi, ya, mukhtalafun fihi, bukan sepakat boleh semuanya dan bukan sepakat tidak boleh semuanya. Artinya ulama berbeda pendapat. Konten yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Pasti ibu pengen yang membolehkan. Oke, betul-betul gitu. Kita cari yang membolehkan. Amma sawa fa'aram alaihina furuj fa ammal qawaid fa mubah lahunna dzalika. Ya. Kalau sampai di kuburan itu sampai merenung dan beker-beker, sih bukan asal mungkin. Tapi kalau biasa mohon, ya ada ulama yang mengatakan silakan wajah boleh lijamiin. Idza infaradna bil khurus anil rijal, artinya kalau sendiri artinya terpisah dari laki-laki, kemudian ibu-ibu semuanya yuk janjian dan kuburan kabeh nah itu ada yang membolehkan, tapi dengan syarat yang ketat. Walayah talif fi hada insyaallah ta'ala. Maka ziarah kubur itu bebas umum baik laki-laki maupun perempuan. Tapi yang namanya ada tujuannya khusus, tujuannya namanya ziarah kubur untuk mengingat mati itu bagus Nah, di sini kenapa ditakutkan ada al-fitnah? Fitnah man min istima irijal wa nisa, karena campur baur yang pertama. Kemudian yang kedua memang tujuannya itu tidak mengingat mati, malah merenung dan nyunahutan sampai sedih, sampai pengen istilahnya meratapi itu. Nah, fakot
sebagian ahli ilmu mengatakan anna la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam zawatil kubur karena qabla ayrafis fi ziyaratil kubur. Intinya bagi Ibnu Umar, ziarah kubur itu mengingat mati. Ziarah kubur itu adalah hal yang tadinya dilarang, tapi setelah Rasulullah bersabda diperbolehkan. Seperti itu. Kenapa? Karena ya, selain ingat mati, ya kita juga mengingat kehidupan akhirat. Orang kalau meninggal dunia itu berada di alam barzakh, seperti yang saya sampaikan kemarin. Kemudian dia pindah alam dari alam barzakh menuju ke kehidupan alam akhirat. Kalau di alam barzakh masih bisa menerima transferan pahala, tapi kalau sudah di alam akhirat, itu sudah finish, tidak ada transferan pahala lagi. Jadi Rasulullah mengingatkan bahwa orang yang meninggal itu masih dapat transferan pahala dari 3 amalan: anak soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Itu ditransfer ketika di alam barzakh. Ketika manusia itu berada di alam barzakh masih bisa menerima transferan pahala. Transfer duit, rangin, transferan pahala. Kalau mendoakan apakah tidak nyampe? Kalau mendoakan meninggal apakah tidak nyampe juga? Iya, jadi kalau kita mendoakan, nah itu ulama-ulama itu mengatakan doa itu sampai, doa itu sampai. Nah, pembahasannya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa seorang hamba, seorang anak mendoakan orang tuanya, atau seorang yang mukhlis, orang yang ikhlas mendoakan siapapun ini. Nah itu para ulama mengatakan kalau itu doa dilakukan dengan ikhlas tulus, itu doa itu ya insya Allah didengar oleh malaikat dan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau seorang itu berada di alam barzakh. Nah, dengan alam akhirat pun transfer mereka pun pindah, maksudnya itu sudah tidak bisa. Karena orang kalau sudah ke alam akhirat berarti sudah semuanya itu bisa mulai gitu. Alam kubur, alam barzakh itu yang paling pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah SAW. Kemudian semuanya ya umatnya Rasulullah kemudian dikirim semuanya ke alam akhirat. Alam akhirat itu alam terakhir di dunia. Kita punya alam rahim. Yang kedua dikirim ke alam dunia. Yang ketiga alam barzakh. Yang keempat alam akhirat. Jadi berapa alam? Sekawan. Ini sekawan. Alam itu ada 4. Alam rahim, ya ketika itu kita diberi perjanjian ta'asubi rabbikum qalu bala. Kemudian dikirim lagi ke alam dunia. Jadi dunia ini bukanlah satu-satunya tempat tinggal bagi Allah. Kita pasti akan pindah. Kemudian waqad ra'abatul ahli ilmi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja ila al-maqbar. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah keluar untuk ke makbarah, ke kuburan di Madinah. Ketika itu namanya Baqi al-Gharqad. Baqi itu kuburan yang sangat luas ya Bapak Ibu, sangat luas sekali. Kalau sampai sekarang itu masih menerima orang yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi al-Gharqad. Ini kuburannya Utsman bin Affan. Mereka di Baqi al-Gharqad. Nah, itu makam Baqi. Ratusan ribu sahabat ya itu dimakamkan di makam
Nabi begitu keluar ke kuburan, falamma asrafa alaihi qala ya ahlal kubur akhbiruna ankum aw nukhbirukum amma khabaru min qablina falma. Jadi Rasulullah begitu di kuburan, Rasulullah itu memiliki doa ya ahladiyah, ya assalamualaikum ya ahladiyah, ya wahai ahli kubur, antum lana sabiqun, ya engkau adalah mendahului kami dan kami akan menyusul. Itu untuk doanya bahasa Arab, bahasa Indonesia kalimat nyusul ini menjadi nah seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah, yang pertama tadi mayudzakirul maut adalah kita ziarah kubur. Yang kedua, fa'ala ashabu ayul aliju bi arba umur. Ya, hati itu hati itu bisa diobati. Ya, jadi jadi salah satu untuk kita mengingat mati itu kita ziarah kubur. Yang berikutnya dzikrul maut fayuksar min hadhihi ladzat, bahwa kenikmatan dunia itu tidak selama-lamanya kita nikmati loh Bapak Ibu. Jadi orang yang bisa beli ini dan itu dia tidak akan bisa menikmati terus. Kalau sudah datang ajal, maka sudah selesai. Orang berjuang untuk mengumpulkan harta yang sangat banyak, nah akhirnya juga mati juga, meninggal juga. Hartanya akan kemana? Kalau nggak diwariskan, ya hartanya akan menjadi harta kaum muslimin. Kalau namanya kemudian kalau harta itu bermanfaat, ya harta itu akan dibawa sampai mati. Jadi harta itu bisa dibawa sampai mati. Kapan harta itu bisa dibawa sampai mati Bapak Ibu? Kalau dimanfaatkan untuk kebaikan agama itu bisa sampai mati. Tapi Rasulullah SAW ketika itu bersabda harta orang bertanya-tanya, orang akan mengatakan hartaku maka yang kamu makan akan jadi kotoran, yang kamu pakai akan jadi gombal, tapi yang kamu sedekahkan itulah hartamu yang hakiki. Yang namun seperti ada orang yang dari luar Jawa, ada orang yang dari luar Jawa itu bawa barang itu banyak, buatin sakit dia bawa sendiri. Kemudian dia mau nitipkan ketika nanti di Jogja, aslinya ada di Jogja. Nah, tolong titip barang saya, itu nanti sampai di Jogja saya ambil lagi. Nah, Bapak Ibu yang Allah sama, seperti Bapak Ibu punya harta, punya apapun, itu, kalau dititipkan di masjid, dititipkan di panti asuhan untuk sedekah, itu cara diri pun itu menyelamatkan hartanya Bapak Ibu untuk nanti dibawa ke kehidupan akhir. Karena kalau dibawa sendiri, betul sakit makanya harus dititipkan. Nah itu ilustrasinya seperti itu. Ada orang yang mohon maaf bagasi pesawatnya tidak cukup karena maksimal berapa kilo? Kalau pesawat itu 20 kilo Saya pernah bawa barang banyak, ternyata overload. Barang saya tinggal di bandara semuanya. Rasanya ngeluhnya luar biasa Dan kan bagaimana cerita kita bandara mau menghubungi teman juga nggak mungkin, dibuang nih oleh petugas ini, dibuang besok pakai pakai sistem besok pakai ilmu kartu bandara Jadi yang ditenteng harus yang berat, tapi yang
cangking itu harus yang ringan. Nah, ada yang mau ditanya apa itu sebelum kita masuk ke berikutnya? Oke, monggo. Bapak Ibu mertua, tapi kan beda agama. Itu boleh nggak kalau mendoakan beda? Boleh nggak? Kalau beda agama nih, Ibunya Kristen. ibunya Kristen, Bapak Ibu bapaknya bapaknya. sama Oh, tadi. ini 17 Islam. Tadi. Jadi di dalam surat Al-An'am itu Nabi Ibrahim itu tadinya mau mendoakan orang tuanya tapi memang karena berbeda agama, memang doa itu memang benten five-nya nih, jadi beda nih. Ya, yang bisa kita lakukan adalah ya mudah-mudahan ya nanti ya di akhirat itu ya karena beda agama memang sulit gitu guys, memang sulit. Nah, bisanya itu sebelum meninggal itu kita doakan memperoleh hidayah. Walau kemarin di Cirebon itu didatangi orang Korea, orang Korea nggak punya agama Pak Bu. Terus gimana kan? Terus nanya ke kami, terus kami jawab aja nanti silakan belajar agama manapun di Indonesia, silakan belajar sama pendeta, silakan belajar sama ustadz. Itu silakan, betul-betul dipelajari nanti mana yang lebih mantap benar nih. Nah, terus saya mengatakan kalau hidayah itu Allah yang akan memberikan gitu nih. Nah, hidayah apa Allah. Tapi kita tidak bisa memaksa seorang itu. Iya betul. Inna kala tahdiman akbar, walakin Allah yahdiman man yasha. Itu bukan Allah. Sebab itu kalau sudah beda agama, ya sudah itu ketetapannya dari Sang Kuasa dan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah sebelum meninggal, sebelum atau ketika sehat kita berusaha untuk ya bagaimanapun itu orang tua atau mertua kan sama seperti orang tua. Mertua itu kedudukan ya seperti orang tua. Seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah mendoakan supaya dapat hidayah. Tapi kalau sudah meninggal, nah ini yang sulit karena memang beda jalur, beda jalur. Tapi ya semua itu karena ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ngomong sering agamanya, terus akhirat pripun hasil itu. Dia sering sedekah, dia sering ini, dia dapat kebaikan, dia dapat ganjaran di dunia Bapak Ibu. Dia orang yang mau itu dia dapat ganjaran, tapi bukan ganjaran seperti ganjarannya pahala, tapi ganjarannya dari Allah itu ya itu lain, itu lain. Ya, karena syarat amal soleh itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia dapat ganjaran yang bukan ganjaran seperti ganjaran pahala. Mungkin dari bapak-bapak mana? Jadi pada mahsyar itu nanti seorang itu dibangkitkan dari alam kubur. Dia dari alam barzakh kemudian digiring ke padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar, seseorang itu ya sesuai dengan pembacaan saya terhadap Quran dan Sunnah, itu nanti di situ ditimbang kebaikannya dan keburukannya. Nah, kalau dia itu ya menerima kebaikan dan dengan tangan kanannya, ya, dia
yaitu akan dimasukkan ke dalam surga ini. Jadi nanti setelah dibangkitkan dalam kubur, orang itu akan dikirim ke padang mahsyar. Padang mahsyar itu Allah alam ini. Jadi padang mahsyar itu padang yang sangat luas sekali. Seorang itu tidak akan berpikir tentang orang lain, tapi yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Jadi seorang itu ya bahkan ya kedua orang tuanya nggak dipikir, anaknya nggak dipikir, istrinya atau suaminya juga nggak dipikir. Seorang itu sibuk terhadap urusan dirinya sendiri-sendiri. Nah, orang yang banyak dosanya, besok dipandang mata itu matahari itu sangat dekat sekali. Allah hadirkan. Nah, yang kakak dosanya mandi kelelupnya, dari kelelup sama keringatnya. Jadi, orang itu berkeringat yang dosanya banyak itu sampai kelelep sampai hidung sampai dia ya tadi Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang amalannya baik, ya insya Allah dia akan selamat dan Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi dari panasnya padang mahsyar besok. Setelah itu amalan itu ditimbang, ya ditimbang, kemudian kalau dia itu lolos, ya sudah dia bisa lolos dari azab neraka. Kira-kira seperti itu nih Pak. Jadi dunia, kemudian alam barzakh nanti sangkakala yang pertama, ya, sangkakala yang pertama ditiup oleh malaikat Israfil. Ya, begitu sangkakala yang pertama ditiup, meninggal semuanya orang. Nah, setelah itu sangkakala yang kedua itu hari kebangkitan. Nah, di situ ketika hari kebangkitan itu mulailah di situ orang dikumpulkan di padang mahsyar. Ngerti nggih? Padang mahsyar. Padang itu suatu lapangan. Jadi dunia itu itu rata semuanya Bapak Ibu. Jadi di padang mahsyar itu tidak ada bangunan sama sekali. Jadi rata semuanya dan semuanya bisa melihat sejauh mata memandang. Orang tidak pakai pakaian. Nah, terus Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, besok di hari akhir di padang mahsyar itu orang tidak pakai pakaian. Kemudian yang laki-laki melihat aurat dan sebaliknya. Nah, kemudian Rasul mengatakan, ya Aisyah, al-amru asyaddu min hadzal. Perkara itu lebih berat, orang tidak akan punya pikiran lagi. Orang yang sakit keras itu pikirannya hanya sembuh Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Yang nggak tidak dia pengen tapi hanya pikirannya hanya sembuh. Sama anak kecil yang dihadapkan dengan anak kecil, mungkin lawan jenis itu nggak punya pikiran sama sekali. Nah, seperti pikirannya itu, ya itu fokus. Nah, kalau kira-kira seperti itu. Oke, sudah mancing, mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang mungkin tadi terlambat karena masih hujan dan lain sebagainya. Tapi ini memang Indonesia mulainya terlambat, tapi selesainya harus tepat waktu. Kita lanjutkan mungkin pada Ramadan atau nanti